Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2. Perkenalkan, nama saya Niken Fitria Ulfa, NIM 14020229997. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. Saya mengajar di SD Negeri Mekarsari, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini, Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi tema 5 subtema 3 pembelajaran 1 di kelas 5. Mohon sarannya agar kedepannya saya lebih baik lagi dalam proses pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, semangat hari ini? Semangat. Oke, nah sekarang siapa yang akan memimpin doa hari ini? Aku. Oke, boleh sekarang kayak Mas Anugrah. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita duduk. Nah, saya absen dulu ya. Mas Fadil ada? Ada. Mbak Fitri? Ada, Bu. Mas Sandi? Ada, Bu. Mbak Amara? Ada, Bu. Mas Anugrah? Ada, Bu. Mbak Olive? Oke, berangkat semua ya. Oke, sebelum kita belajar, biar lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa? Bisa. Oke. Lebih semangat, berdiri dan tepuk tangan. Oke? Ayo. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, bahwa Nusantara, beribadah bangsa.
Kalian tulis dulu. Yang menurut kalian sulit, kalian nggak tahu apa itu artinya. Terus kemudian mencari ide pokok. Setelah ada teksnya tadi, setiap paragraf mencari Ide pokok. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari rantai makanan dan Dari makanan. bisa Bisa. siap Siap. akan bertanya. Jawablah pertanyaan ini. Hewan apa yang sering kamu lihat di lingkungan sekitar? Kucing. Oke, adik. Tidak apa saut-sautan. Saya Bu ayam, saya Bu kucing. Oke, siapa dulu? Aku, Bu. Oke, Mas Anugrah. Burung. Burung. Mbak Olive. Apa? Kambing. Saya, Bu. Mas Fadil. Sapi. Sapi. Belalang. Belalang. Kucing. Kucing. Aku, Bu. Kamu lihat apa? Bebek, Bu, bebek. Oh, bebek. Oke. Bebek. Mas Adi bebek. Iya. Jadi kayak bebek dong. Oke. Nah, sekarang apa yang kamu lihat tadi, ada ayam, ada bebek, ada sapi, ada belalang, ada kucing. Nah, biasanya hewan tersebut makan apa? Rumput. Sebentar. Yang sapi makan apa? Rumput. Rumput. Yang kambing? Rumput. Rumput. Tadi yang bebek? Nasi. Oh ya, ada yang nasi juga ya. Ada lagi? Ya, kamu. Belalang makan apa? Rumput. Rumput juga. Kucing? Ikan asin. Ikan asin. Ada lagi tadi? Burung. Burung makan apa? Buah-buahan. Buah-buahan. Oke, berarti hewannya tadi udah tahu hewan apa, makanannya udah apa. Nah, berarti nanti kita akan belajar tentang rantai makanan. Ada yang sudah tahu? Tahu. Apa rantai makanan itu? Dan makanan itu misalnya rumput dimakan belalang, belalang dimakan ayam. Gitu. Nah, oke, nanti kita akan belajar itu ya. Ada rumput, nanti dimakan ayam. Bukan, rumput dimakan belalang. Ada ayam datang tuh memakan Belalang. Tuh. Terus ada elang. Terus apa itu jaring-jaring makanan? Nah, jaring-jaring makanan nanti kita akan bahas apa ya jaring-jaring makanan. Belum tahu kan? Nah, sekarang kalau kosakata? Kosakata baru berarti kata-kata yang kalian belum pahami akan menjadi baru gitu loh. Karena misal contoh ya, apa? Nanti akan di teks ada. Terus pokok pikiran. Apa ya pokok pikiran? Nah, seperti ide pokok. Jadi misal ada paragraf, itu intinya tuh apa? Di sini kita akan belajar pokok pikiran. Bacain mana yang keras? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebutkan setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Oke, jadi nanti ada teks dan setiap paragraf itu pasti ada ide pokok. Nggak mungkin ngomong itu nggak jelas. Jadi setiap misal ngomong setiap kalimat, setiap paragraf itu nanti ada ide pokoknya. Intinya itu apa gitu loh. Kita balik lagi di channel Baca Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke. Dari tema 5 ekosistem Mopal IPA kelas MSD. Selamat belajar. Apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah adalah tadi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang kemudian mati dan bangkainya digolekkan oleh jamur, kemudian menjadi humus untuk menyuburkan tanah. Oke. Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Sebuah peristiwa
ada yang makan dan ada yang dimakan. Misal, apa ya kalau gambar ini nanti yang dimakan apa? Tikus makan padi. Makan dan dimakan. Berarti yang makan siapa? Tikus. Tikus apa yang dimakan? Padi. Berarti tikus makan Padi. Nah, ketika padi dimakan oleh tikus, nah kemudian ternyata di belakangnya itu ada ular. Apa itu ularnya? Makan tikus. Ularnya itu mau makan tikus, mau makan padi? Tikus. Nah, kemudian ketika tikusnya udah makan padi dengan kenyang dan dimakan lagi oleh ular. Nah, ternyata dari arah yang atas itu dia ada yang melihat mengancam gitu loh. Dan dia melihat ular. Kira-kira elang ini akan memakan elang atau makan tikus? Makan elang. Elang makan Makan Berarti padi tadi dimakan tikus. Nah, sekarang tikusnya kenyang sudah makan saya. Tiba-tiba dari belakang dimakan ular. Hah? Oh, giliran ularnya sudah kenyang. Aku udah makan tikus, aku kenyang hari ini. Tiba-tiba dari arah atas ada elang menyambar ular. Dan dia kenyang. Aku sudah makan ular, saya hari ini kenyang. Oke, kelas setelah karena kenyangan, beberapa hari kemudian elangnya Mati. Kalau mati, apakah elang itu ada di langit? Apa di pohon? Di mana biasanya mati? Nah, biasanya kalau mati itu di tanah, ya kan? Nah, lama-kelamaan akan membusuk, menjadi bangkai dan bau. Biasanya bangkai bau kan? Nah, kemudian lama-kelamaan didiemin terus akan diuraikan oleh jamur. Nah, sama jamur ini diuraikan dan menjadi humus. Humus itu bisa menyuburkan tanaman. Nah, jadi misal kalian ada bangkai hewan itu, untuk menyuburkan tanaman ambil aja bangkainya, masukin ke dekat tanaman agar tanamannya subur, ya. Nah, kemudian dari makanan dari humus tadi yang bisa menyuburkan tanaman diambil, diserap oleh padi, diserap dan diambil lagi. Ternyata di sini tanahnya subur. Tadi ada hewan yang mati. Nah, diserap sama akar-akarnya padi, diambil dan tumbuh suburlah padi. Coba nggak bilang ada apa? Yang bersih, yang itu bakteri. Inilah rantai makanan pada ekosistem laut. Tadi kan di bawah, sekarang di laut. Plankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, paus tinggi, pengurai, dan kembali lagi pada fitoplankton. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan mempunyai perannya masing-masing, yaitu ada sebagai produsen, konsumen, dan juga the composer. Produsen berarti penghasil makanan, konsumen yang memakan, the composer yaitu pengurai. Apa produsen? Yang bisa membuat makanan. Oke, pintar. Produsen itu yang bisa membuat Makanan. Contohnya? Sayuran. Iya, sayuran itu bisa membuat makanan sendiri. Karena nggak mungkin kan ada sayur makan daging. Nah, kemudian ada konsumen. Konsumen itu siapa? Yang makan. Konsumen itu yang makan produsen tadi, ya kan? Kemudian kalau di komposer, Pengurai. iya yang urai, yang konsumennya mati diuraikan oleh dekomposer. Mari kita bahas satu persatu. Dari mulai produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Mereka juga disebut dengan makhluk autotrof atau makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Lanjut ke konsumen adalah
memakan produsen atau konsumen lain. Mereka disebut dengan heterotrof. Tadi rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Proses makan dan dimakan. Oke. Pada makhluk hidup. Contoh apa ya yang dimakan? Padi. Padi dimakan. Tikus. Tikus dimakan. Ular. Ular dimakan. Elang. Elangnya Pati. dimakan. Jamur. Jamurnya diserap oleh Padi. kayak gitu terus. Tak mana di antara ini yang termasuk produsen? Padi. Padi ini produsen. Kenapa namanya produsen? Bisa menghasilkan makanan sendiri. Dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Dia tanpa menggigit temannya, tanpa menggigit hewan lain, dia bisa membuat makanan sendiri dibantu oleh matahari. Pinter. Dan dia mencari makanan dari air, dari tanah. Gitu. Dia mengolah makanan sendiri agar menjadi subur dan lebat. Setelah subur dan lebat ternyata dimakan oleh tikus. Tikus ini namanya apa? Konsumen. Nah, konsumen satu. Kenapa satu? Karena nanti ada lagi konsumen dua. Iya, konsumen dua. Yang ini konsumen tiga. Nah, tikus sebagai konsumen. Mengapa tikus sebagai konsumen? Karena tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Karena tikus tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Sudah pernah lihat tikus punya dapur? Enggak. Sudah pernah lihat tikus sedang membuat makanan pakai mixer, pakai blender, pakai ulekan gitu? Sudah pernah? Enggak. Nah, berarti dia hanya bisa makan, nggak bisa membuat, ya kan? Dia makan apa? Padi. Nah, kemudian namanya konsumen ya. Terus kemudian tikusnya dimakan oleh Ular. Ular ini sebagai apa? Konsumen kedua. Karena yang pertama sudah diambil tikus. Jadi ada konsumen dua. Kenapa dua? Karena nomor dua. Ini nomor satu, ini nomor dua. Kemudian konsumen yang ketiga namanya Elang. Karena elang ini makannya nomor tiga. Udah ular, udah tikus, baru elang. Elangnya mati, diambil oleh jamur. Jamur namanya kelompok urai. Nama lainnya Dekomposer ini pengurai, dia diuraikan lagi, bangkai-bangkainya diurai gitu loh. Yang rantai makanan. Sekarang kalau yang jaring-jaring makanan itu seperti rantai makanan tapi lebih banyak lagi yang makan. Kalau tadi rumput atau padi itu hanya dimakan oleh siapa tadi? Tikus. Tapi ternyata rumput itu tidak hanya dimakan tikus loh. Dimakan siapa lagi? Belalang. Ternyata tikus itu ada yang makan juga belalang. Nah, misal dua dulu ya. Rumput itu selain dimakan tikus juga dimakan belalang. Nah, tikus ini dimakan siapa? Ular. Nah, kalau belalang dimakan? Belum dimakan Ayam. Nah, oke. Kemudian ular ini makan tikus dan ternyata ayam ini juga dimakan oleh ular. Iya kan? Iya.
dimakan oleh ular. Ular ini ternyata bisa makan dua, bisa makan tikus, bisa makan ayam, ya kan? Nah, kemudian ayamnya bisa dimakan siapa? Ayamnya dimakan Siapa? Ular. Udah makan ular. Elang. Elang. Oke, elang. Elang ini berarti bisa makan apa saja? ular sama ayam. Nah, elangnya bisa makan. Elangnya bisa makan ular, bisa makan Ayam. Nah, kemudian di sini ada apa? Pengurai. Jamur ya. Jamur. Elangnya mati dimakan oleh Jamur. Dan ternyata ayam itu sebelum dimakan elang ada yang sudah mati dulu. Kan ayam nggak harus dimakan elang toh? Bisa tiba-tiba berkelahi dengan ayam yang lain dia mati. Langsung di pengurai juga. Ularnya juga ternyata dia itu bisa mati tiba-tiba. Kenapa? Ada yang tahu kan ular itu bisa mati? Serangan jantung. Bisa ya? Ular serangan jantung gitu. Nah, tiba-tiba ular juga mati juga. Dimakan jamur juga. Belalangnya ternyata baru berkelahi mati juga, dimakan jamur. Tikus kekenyangan belum sampai dimakan ular mati juga. Nah, dimakan jamur semua tuh. Ketika jamur udah terurai, kemudian diambil oleh Rumput. ini namanya apa? Jaring-jaring makanan. Nah, apa bedanya jaring-jaring dengan rantai? Rantai makanan melingkar. Kalau rantai makanan melingkar dan dahannya memakan satu. Kalau jaring-jaring makanan bisa makan banyak, bisa makan dua ular. Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Kau pimpah. Jangan, kita berhitung aja dari sini. 1, 2, 1, 2, oke? 1. Yang bisa, yang tadi berada di nomor 1 silahkan ke sini. Yang tadi ngomong nomor 2 silahkan ke sini. Aku sini. Silahkan kalian baca halaman 101, dibuka bukunya. Ya, 101. Kalian berkelompok. Nah, sekarang kalian membaca cara berkelompok itu. Cari apa itu petunjuknya? Apa itu petunjuknya ya? Rantai makanan dan Bacalah teks non fiksi. Teks non fiksi itu apa? Ini loh. Lihat dulu. Teks non fiksi itu ini. Ya, ini non fiksi. Kemudian temukan dan tuliskan kosakata baru. Kamu cari kata yang kalian tuh belum paham. Bisa. Ibu, saya nggak paham loh apa sih ekosistem. Ibu, saya belum tahu apa tuh hidup. Ibu, saya nggak tahu apa itu energi. Kalian tulis secara berkelompok di lembar ini. Tulis di sini dan artinya. Bagaimana agar tahu artinya? Kalian bawa HP, buka di cari Google. Oke? Google, Bu. Iya. Cari dulu kata yang sulit itu apa? Silahkan dicari.
Nomor 2, apa kata yang sulit? Oke, konsumen. Ada lagi. Kalau sudah, kelompok 2 dulu, silahkan dilanjutin. Kata sulit apa? Silahkan cari di Google. Dibacakan. Kata sulit. Konsumen herbivore artinya seperti sapi atau kelinci. Konsumen herbivore itu artinya apa? Artinya Itu contoh, seperti sapi itu contoh. Artinya ada di Google. Silakan mencari. Cari lagi. Oke, sekarang kelompok 1 bacakan dulu. Ekosistem itu, ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, jadi ekosistem itu adalah timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tadi ada timbal balik kan, rumput tadi dimakan tikus dimakan ular dimakan elangnya mati dimakan jamur. Timbal balik karena tadi sudah dimakan kan nggak mungkin itu rumputnya tiba-tiba mati terus ya kan. Nah, dia mencari yang ada di tanah, ada timbal baliknya, itu namanya ekosistem yang ada di lingkungan. Yang kelompok 2 apa? konsumen herbivore artinya memakan tumbuhan. Konsumen herbivore artinya pemakan tumbuhan. Oke, udah ya. Nah, sekarang Ibu cari apa, membagikan lagi LKPD yang kedua. Sudah baca belum? Sudah? Sekarang kamu cari ide pokoknya. Paragraf 1 ide pokoknya apa? Paragraf kedua ide pokoknya apa? Agar lebih mudah, kamu cari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Sama, yang kelompoknya kayak gitu. Jangan mengandalkan satu orang. Ya. Sekarang bacakan dulu kelompok 2. Paragraf pertama bacakan. Ya, membaca. Paragraf ke-1. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Paragraf kedua. Konsumen memakan produsen. Oke, yang nomor 2 yang tepat. Nomor 1-nya kebanyakan. Ide pokok itu singkat sebenarnya. Ya, yang siapa yang membacakan yang kelompok 1? Paragraf 1. Kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Oke, bolehlah. Paragraf kedua. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Oke, udah benar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk semangat ya, semangat semangatnya. Oke, tepuk semangat. Oke, tepuk cipu paku. Oke, sekarang kalian tetap berkelompok. Kalian akan membuat jaring-jaring makanan.
Iya. Kalah, Bu. Apa ayo? Maju. Ini adalah jaring-jaring makanan dari kelompok 2. Oke. Udah kelihatan dari sana? Ya. Udah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana? Bagus nggak dari kelompok 1? Bagus. Oke, bagus. Silakan duduk. Sekarang yang kelompok 2 silakan maju. Jaring-jaring makanan dari kelompok 1. Contohnya, tumpu dimakan belalang. Ya, Kemudian dimakan ulat. Oke. Paham ya? Ada kelompok 2 ada pertanyaan? Udah, bagus? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Semangat. Silakan buka kuisisnya. Kuisis. Udah kuisisnya? Udah. Oke, nah sekarang kalau sudah, Ibu akan memberikan lembar refleksi. Ya, bagaimana perasaan kamu hari ini? Bagaimana? Apakah sedih, senang, apa bagaimana? Lembar refleksinya? Sudah ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Besok kita akan mempelajari tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-2. Tadi pertama ya. Tadi pembelajaran 1, besok pembelajaran ke-2. Masih sama, ada kaitan dengan hari ini. Ada jaring-jaring makanan dan ada rantai makanan. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Kemudian mencari ide Pokok. dan mencari kosakata Baru. kosakata yang sulit. Besok Ibu pengen kalian tuh lebih aktif. Ibu saya ya yang membaca, Ibu saya berani maju, Ibu saya ya yang memimpin doa hari ini gitu. Ya, besok lebih aktif lagi ya. Dirapikan mejanya, sampah yang masih berserakan silakan dibuang di tempat sampah. Semua silakan memimpin doa. Saya ulang ke Mas Fadil. Mari kawan-kawan berulang-ulang kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Terima kasih untuk hari ini ya. Ibu ada yang mohon maaf. Ya silakan. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Makan dan dimakan. Oke. Kemudian